Big data mengacu pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat diproses secara efisien oleh basis data tradisional. Dalam konteks pandemi COVID-19, Big data menaikkan peran penting untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data kesehatan dan mobilitas dalam jumlah secara global. Terus di sini untuk penjelasan papernya, dataset langsung disimpan ke HDFS. HDFS langsung memproses ke PySpark Processing. Terus PySpark Processing masuk ke Spark SQL-nya, terus menjalankan. Setelah udah menjalankan, masuk ke visualisasi menggunakan Jupyter. Setelah pakai Jupyter, masuk keluar output. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan setup HDFS, Spark, dan perbandingan antara Lambda dan Kappa. Pertama di sini untuk startnya itu tinggal start DFS untuk menjalankan si HDFS-nya, kemudian GPS untuk ngecek apakah jalan atau enggak. Kemudian menggunakan PSpark untuk menjalankan si Spark-nya itu sendiri. Nah sekarang perbandingan antara Lambda dan Kappa. Jadi untuk Lambda itu menggunakan pemrosesan 2 jalur yaitu batch mode dan real time. Sedangkan arsitektur Kappa itu menggunakan hanya 1 jalur. Jadi hasil penyederhanaan dari arsitektur Lambda. Nah, proyek kami ini mungkin cocok untuk menggunakan arsitektur dari Lambda karena di dalamnya terdapat batch layer untuk memproses banyak data. Di sini untuk storage manajemennya, pertama kita bikin folder HDFS-nya dulu, terus simpan datasetnya. Nah terus kita lanjut ke PySpark. Di PySpark itu kita bikin variabel buat taruh localhost-nya sama si nanti DB kesehatan dot config si datanya. Terus ini juga bikin variabel buat perintah membaca CSV-nya. Terus ini data write mode override ini buat bikin si tabelnya di manajemen skema. Terus kita lanjut ke PySpark, lanjut ke bikin si database-nya. Kita pakai Spark Book SQL. Di sini yang pertama itu ada HDFS MACD Result Data gunanya untuk membuat folder result data di HDFS untuk menyimpan hasil analisis. Selanjutnya masuk ke PySpark, lalu import time, lalu memulai analisis yang pertama. Nah, di sini itu query yang pertama. Di sini itu kita menganalisis top 10 negara dengan kasus COVID-19 tertinggi secara global, membuat query SQL yang menghitung total kasus, jumlah orang yang sudah divaksin dan sudah vaksin lengkap per negara. Query ini menggunakan fungsi SUM dan melakukan pengelompokan berdasarkan negara dan hasilnya diurutkan dalam jumlah kasus terbanyak dan hanya di limit 10 saja. Jika sudah, kita jalankan Spark SQL, lalu def top 10 saw untuk menampilkan. Nah, ini tabel sudah tampil dengan teratasnya United States, Italia, dan Brazil. Nah, jika sudah end query, lalu outputnya disimpan di folder yang tadi kita sudah buat dan namanya top 10 global by country. Selanjutnya kita analisis yang kedua, dan ini query-nya. Nah, di sini tuh tren waktu global per tanggal. Jadi query ini tuh menghitung total kasus dan vaksinasi berdasarkan tanggal pelaporan. Nah, jika sudah query-nya Spark SQL, lalu depth trend 5, dan di sini tuh hanya 5 row teratas saja. Nah, ini udah tampil, lalu end query, dan kita taruh lagi di folder yang sudah kita buat. Nah, jika sudah dua-duanya sudah kesimpan, kita exit seperti itu. Hello everyone, sebelumnya perkenalkan nama aku Daniel. Aku berperan sebagai data analis, menggunakan Spark SQL untuk analis dengan output grafik dan mendiskusikan tentang dampak optimisasi Spark SQL. Kami mengambil tema tentang COVID-19 dan mengambil dataset dari COVID-19 Data Hub.io dengan besar dataset sebesar 189 MB. Berikut adalah hasil dari analisis yang saya lakukan dengan grafik perbandingan kasus dan vaksinasi COVID-19 per negara top 10 dengan total kasus tertinggi yaitu berada pada United States. Selanjutnya, berikut adalah grafik dari tren kasus dan vaksinasi COVID-19 secara global dan tertinggi pada tahun 2023. Dalam analisis sebelumnya, Spark SQL sudah menggunakan optimalisasi secara otomatis menggunakan Catalyst Optimizer. Namun, performa dapat ditingkatkan dengan optimisasi manual seperti caching dan penggunaan format Parquet.